Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apa yang membatasi Chu Feng saat ini, itu adalah kekuatan yang menindas. Kekuatan yang menindas itu jauh lebih unggul dari kekuatan yang menindas di ranah Utmost Exalted. Itu adalah kekuatan bela diri yang bahkan lebih kuat dari kekuatan bela diri Utmost Exalted. Jika tebakan Chu Feng benar, itu harusnya kekuatan penindasan milik Martial Exalted. Bahkan di antara Utmost Exalted, ada banyak individu yang mampu dengan mudah membunuh Chu Feng. Jika Martial Exalted ingin membunuh mereka, maka satu pemikiran saja sudah cukup. Pada saat itu, Chu Feng merasa bahwa mereka sudah selesai. Tepat pada saat itu, teriakan marah pun terdengar. Lepaskan aku, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Jika kamu berani menyentuh kami, aku akan membuat seluruh Ice Hall Netherworld-mu dimakamkan bersama kami. Itu adalah Fumo Shaoyu. Saat Chu Feng memandang Fumo Shaoyu, dia menemukan bahwa dia memiliki ekspresi panik di wajahnya. Dari bagaimana tubuhnya menggigil, Chu Feng bisa tahu bahwa dia sangat takut. Justru karena Chu Feng bisa mengatakan bahwa dia takut kalau Chu Feng terkejut, sehingga dia bisa mengatakan kata-kata yang keras seperti itu pada saat itu juga. Bukankah ini sama saja mencari kematian? Sangat berani aku sudah menyelamatkan hidupmu sekali, namun kamu sebenarnya tidak tahu bagaimana harus bertobat. Karena kamu bersikeras untuk mati, maka aku akan membantumu. Matilah. Tepat pada saat itu, suara ganas dan keras terdengar lagi. Pada saat yang sama dengan suara itu terdengar, Chu Feng merasakan perubahan besar pada lingkungannya. Itu adalah niat membunuh. Niat membunuh itu tidak terlalu kuat. Namun ketika niat membunuh ditambahkan ke kekuatan penindasan yang sangat kuat, hal itu menciptakan kekuatan yang sangat menakutkan. Meskipun sangat jelas tidak ada perubahan pada lingkungan mereka, tapi Chu Feng merasa seolah-olah dia telah jatuh ke neraka. Pada saat yang sama ketika suara itu berteriak, Chu Feng merasa bahwa hidupnya akan berakhir. Mereka berempat akan mati di sana. Bas-bas. Tiba-tiba saja sinar cahaya muncul dari langit, dan menyelimuti Chu Feng beserta yang lainnya. Cahaya tidak hanya menghalangi kekuatan yang menindas, tetapi juga membubarkan niat membunuh. Setelah cahaya itu muncul, sosok dan gerbang pembentukan formasi juga muncul. Sosok itu tak lain adalah nenek Fumo Shaoyu dan Fumo Xin-Er, yaitu si nenek tua. Tubuh nenek tua itu memancarkan jenis cahaya yang sama seperti cahaya yang telah memisahkan segalanya, dan menyelimuti Chu Feng beserta yang lainnya. Chu Feng tahu bahwa nenek tua itulah yang menyelamatkan mereka. Nenek, kamu sudah datang pada akhirnya, aku tahu kamu tidak akan membiarkan kami mati. Fumo Xin-Er bergegas menuju neneknya dengan gembira, dan memeluknya erat-erat. Berhentilah bertingkah seperti perempuan jalang dan segeralah pergi. Kalian semua bergegas kembali ke wilayah yang disegel. Tanpa izin dariku, kamu tidak diizinkan keluar, kata nenek tua itu sambil menunjuk ke gerbang pembentukan formasi. Mendengar itu, Fumo Shaoyu tidak ragu-ragu. Dia meraih Little Fishy dengan satu tangan, dan Chu Feng dengan tangan lainnya. Kemudian, dia pergi ke gerbang pembentukan formasi. Lalu Fumo Xin-Er berlari ke gerbang pembentukan formasi tepat setelahnya. Saat memasuki gerbang pembentukan formasi roh, mereka berempat tiba di terowongan pembentukan formasi roh. Setelah melewati terowongan, mereka menemukan bahwa mereka telah muncul jauh dari Balai Es Netherworld. Mereka bahkan tidak dapat melihat Balai Es Netherworld pada saat itu, dan sekarang mereka berada di lokasi yang sangat aman. Sungguh formasi roh yang kuat. Chu Feng memandang ke gerbang formasi roh yang masih menggeliat dan tersentak kagum. Kemudian, dia menatap Fumo Xin-Er dan bertanya, sebenarnya seperti apa level teknik roh dunia nenekmu? Tanya Chu Feng. Karena formasi roh nenek tua itu telah sangat tersembunyi, Chu Feng tidak dapat menentukan seperti apa tingkat teknik roh dunianya. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah, bahwa teknik roh dunia nenek tua itu jauh melebihi miliknya. Kami juga tidak tahu secara spesifik. Kami sebenarnya tidak tahu seberapa kuat nenek kami, kata Fumo Xin-Er. Bas-bas. Tiba-tiba gerbang formasi roh mulai bergetar hebat. Gerbang formasi roh yang mereka datangi sebenarnya tertutup rapat. Namun, nenek tua itu tidak keluar dari situ. Mungkinkah semacam kecelakaan telah terjadi?
Chu Feng sangat khawatir. Itu tidak mungkin. Jika itu nenekku, dia seharusnya bisa melarikan diri dengan aman. Mungkin dia berpikir demi kita dengan memutuskan gerbang formasi roh itu, kata Fumo Xin Er. Jangan terlalu memikirkan hal yang aneh-aneh. Mari kita tinggalkan area yang merepotkan ini, tambah Fumo Shaoyu. Melihat bahwa saudara kandung sangat percaya diri pada nenek mereka, Chu Feng pun berhenti bertanya tentangnya. Karena bagaimanapun, dalam hal pemahaman, mereka berdua pasti tahu nenek mereka jauh lebih baik daripada dia. Dengan begitu, mereka berempat berangkat menuju wilayah yang disegel. Setelah semua, jika menilai dari situasi pada saat itu, tempat teraman di seluruh alam yang melahap surga akan menjadi wilayah yang disegel. Balai Es Netherworld, di luar aula utama. Siluet padat memadati langit dan tanah, dan mereka semua berdiri dengan tertib. Itu adalah pasukan yang berjumlah puluhan ribu, dan mereka mengepung aula utama dengan banyak lapisan. Itu semua adalah pasukan dari Netherworld Ice Hall. Orang yang memimpin pasukan adalah seorang lelaki tua yang mengenakan baju besi es, dan orang itu memiliki ekspresi garang di wajahnya. Hanya dengan melihatnya saja, seseorang akan diintimidasi dan tidak akan berani untuk meremehkannya. Kekuatan penindas yang dipancarkannya saja bisa mengguncang langit dan bumi. Dia adalah Master Hall dari Balai Es Netherworld, seorang ahli tingkat martial exalted. Karena dialah bahwa Balai Es Netherworld telah mendapatkan status mereka saat ini. Dia setara dengan dewa di Balai Es Netherworld, dan semuanya ada di bawah kekuasaannya. Secara umum, orang tua itu akan memiliki wajah tanpa ekspresi, karena bagaimanapun, semuanya ada di bawah genggaman tangannya. Sangat jarang ada hal-hal yang bisa mengejutkannya. Namun pada saat itu, Master Balai Es Netherworld sebenarnya memiliki sedikit kerutan di wajahnya. Matanya yang tua namun kejam itu menatap ke arah aula utama. Aula utama awalnya disegel olehnya menggunakan kekuatannya yang menindas. Pada saat itu, kekuatannya yang menindas telah ditarik. Namun ada sosok cahaya yang menutupi langit dan tanah yang menyegel aula utama. Sosok cahaya itu sangat mempesona. Karena itulah, seluruh Balai Es Netherworld menjadi sangat cerah. Namun yang paling penting dari semua itu adalah, bagaimana sosok cahaya itu dapat menghalangi kekuatan menindas Master Balai Es Netherworld. Sebenarnya ketika Master Balai Es Netherworld telah diprovokasi oleh Fumo Shaoyu, ia telah merencanakan untuk membunuh mereka semua. Justru sosok cahaya itulah yang telah memblokir serangannya. Itulah alasan mengapa Master Balai Es Netherworld mengerutkan keningnya. Itu berarti bahwa sebenarnya ada seseorang di alam yang melahap surga yang mampu melawannya. Bahkan ada seseorang yang bisa mengguncang posisinya. Kamu siapa? Netherworld Ice Hall Master bertanya dengan suara tegas. Bas-bas. Tepat setelah kata-katanya meninggalkan mulutnya, sosok cahaya itu tiba-tiba bersinar sangat terang. Kemudian, sosok cahaya mulai menyebar. Cahaya itu begitu menyilaukan, sehingga orang-orang dari Balai Es Netherworld mendapati diri mereka tidak dapat membuka mata mereka. Selain itu saat cahaya menyebar, ia juga membawa kekuatan yang sangat besar dengannya. Dengan aula utama sebagai pusatnya, ia menyebar ke seluruh aula Netherworld. Dampaknya terlalu kuat, bahkan Master Hall dari Balai Es Netherworld terpaksa mundur puluhan ribu meter beserta pasukannya, sebelum akhirnya mereka bisa menstabilkan dirinya. Ketika dampaknya menghilang, Master Balai Es Netherworld Hall mendongak lagi. Setelah melakukan itu, ekspresinya berubah sangat besar. Dia tidak lagi hanya cemberut, tapi sebaliknya, wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang mendalam. Master Hall dari Balai Es Netherworld, penguasa alam melahap surga saat ini memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya, dan bahkan berkeringat dingin. Dia begitu ketakutan sehingga napasnya pun tergesa-gesa. Alasan untuk itu adalah, ini karena perubahan pada sosok cahaya. Sosok cahaya tidak lagi hanya menyegel aula istana utama, tapi sebagai gantinya itu telah menutupi seluruh Balai Es Netherworld. Meskipun cahaya menyilaukan yang menutupi semuanya tampak sangat sakral, tapi itu sangat menakutkan di mata Master Balai Es Netherworld. Alasan untuk itu adalah, karena apa yang dibawa cahaya ke Balai Es Netherworld adalah kehancuran dan kematian. Balai Es Netherworld telah berubah menjadi berantakan total, dan praktis semua bangunan telah hancur. Ratusan juta orang di Balai Es Netherworld telah jatuh ke tanah. Jeritan memenuhi langit seluruh Balai Es Netherworld, dan darah menutupi tanah di bawahnya. Orang-orang yang masih hidup semuanya adalah ahli tingkat exalted atau lebih.
Dan semua kultivator di bawah tingkat Exalted telah mati. Selanjutnya, mereka yang telah meninggal bahkan tidak mati dengan mayat lengkap. Cara kematian mereka semua benar-benar tragis. Selain itu, situasinya tidak ada harapan bagi mereka yang masih hidup. Bahkan ahli tingkat Utmost Exalted telah terluka parah. Satu-satunya orang di seluruh Ice Hall Netherworld yang tidak terluka adalah Master Balai mereka. Dan penyebab bencana ini adalah badan cahaya itu. Itu adalah sosok cahaya yang telah menghancurkan Balai Es Netherworld dan melenyapkan orang-orang di sana. Master Hall dari Balai Es Netherworld melihat ke arah aula utama, dan memperhatikan bahwa itu benar-benar tidak rusak. Namun, matanya tidak berhenti di aula utama. Alasan untuk itu adalah, karena di luar aula utama berdiri seorang nenek tua. Dia tidak lain adalah Nenek Fumo Shaoyu dan Fumo Xin-er. Nenek tua itu terlihat sangat berbeda ketika Chu Feng bertemu dengannya sebelumnya. Kebaikan dan aura baik yang dipancarkannya benar-benar menghilang dari wajahnya, dan kini telah digantikan dengan kedinginan yang suram. Dan yang paling penting adalah, kekuatan penindasan yang dipancarkannya. Kekuatan penindasannya tak tertandingi, dan memandang rendah segalanya, karena berhasil menekan semuanya. Di depan kekuatannya yang menindas, bahkan Master Hall dari Balai Es Netherworld menjadi sangat kecil dan lemah. Jika dewa daerah itu dulunya adalah Master Hall dari Balai Es Netherworld, maka ia telah berpindah tangan. Nenek tua itu sekarang adalah dewa di daerahnya. Di depannya, Master Balai Es Netherworld telah direduksi menjadi manusia biasa. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa kamu melepaskan serangan ganas ke Netherworld Ice Hall aku? Mungkinkah itu karena orang-orang sebelumnya? Jika itu karena mereka, aku akan minta maaf padamu sekarang juga. Aku tidak tahu bahwa seorang ahli sekaliber kamu ternyata mendukung mereka. Jika aku tahu, aku tidak akan berani menangkap mereka sama sekali, apalagi melukai mereka, kata Master Balai Es Netherworld. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Tetapi meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan rasa takutnya, dia masih tidak bisa menjaga suaranya agar tidak menggigil. Mereka memang orang-orang yang seharusnya tidak kamu sentuh. Namun, bahkan jika bukan karena mereka Balai Es Netherworldmu, mereka masih akan menderita musibah ini jika kamu bertemu denganku. Lagi pula, kamu telah melakukan segala macam kejahatan, kamu adalah buih di antara para kultivator. Sampah seperti dirimu tidak layak hidup di dunia ini. Setelah nenek tua itu selesai mengatakan kata-kata itu, jejak kekejaman melintas di matanya. Bang 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 bang. Tiba-tiba aja suara seperti petasan terdengar dari seluruh Netherworld Ice Hall. Tapi itu bukan petasan. Alih-alih seperti petasan, mereka yang meledak adalah tubuh para ahli dari Balai Es Netherworld. Lalu yang menyertai setiap ledakan teredam adalah semburan darah. Dengan setiap semburan darah, kehidupan menghilang dari dunia. Hanya dalam sekejap mata, jeritan itu menghilang dari Balai Es Netherworld. Mati. Mereka semua mati. Terlepas dari Master Balai Es Netherworld, semua anggota Balai Es Netherworld telah meninggal. Namun, mereka yang baru saja terbunuh semuanya adalah ahli tingkat Exalted dan Utmoster Exalted. Dalam sekejap mata, semua ahli itu telah berkurang menjadi genangan darah. Setelah membunuh semua ahli, nenek tua itu sebenarnya tanpa ekspresi. Wajahnya yang sudah tua tetap sama sekali tidak tergerak, itu seolah-olah mereka yang dia bunuh sebelumnya bukanlah manusia, tetapi semut. Kamu, sebenarnya siapa kamu? Kamu dan aku benar-benar orang asing. Mengapa kamu bersikeras memberantas kami? Dunia kultivator bela diri adalah dunia di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Pernahkah kamu membantai orang yang tidak bersalah sebelumnya? Di antara mereka yang kamu bunuh sebelumnya, itu ada juga orang tak bersalah. Aku sudah mengakui kesalahanku. Mengapa kamu tidak bisa membiarkan kami dan membiarkan kami hidup? Nada suara Master Balai Es Netherworld dipenuhi dengan kemarahan, penderitaan, dan bahkan kesedihan. Dia merasa sangat tidak berdaya. Dia telah menjadi raja yang memerintah seluruh alam yang melahap surga. Namun yang mengejutkannya adalah, sebuah bintang ganas muncul secara tiba-tiba. Tidak hanya bintang ganas itu menghancurkan Balai Es Netherworld-nya, bahkan dia sendiri berada di ambang kematian. Kemalangan yang tiba-tiba ini membuatnya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, dan bahkan ketika ia dihadapkan dengan kematian. Kamu benar, dunia kultivator bela diri adalah dunia di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat.
Karena kalian semua dapat melihat orang yang lebih lemah dari dirimu sebagai ikan dan daging di atas talenan, maka aku secara alami dapat melakukan hal yang sama dan membunuh kalian semua. Lagi pula di mataku ini, hidupmu nilainya bahkan lebih rendah dari semut, kata nenek tua itu. Bang! Master Balai Es Netherworld juga meledak. Mati. Keberadaan yang telah memerintah alam pelahap surga selama bertahun-tahun telah mati begitu saja. Setelah itu, nenek tua itu menghilang. Meskipun nenek tua itu telah pergi, tapi sosok cahaya masih menyelimuti Balai Es Netherworld. Cahaya yang mempesona itu menarik perhatian banyak orang di luar Netherworld Ice Hall. Mereka semua menatap ke arah Nether Ice Hall dengan terkejut dan gelisah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di sana, namun mereka bisa merasakan betapa kuatnya cahaya itu. Itu semacam cahaya yang tidak bisa mereka langgar, dan juga tidak bisa kalahkan. Bahkan mereka tidak berani mendekati cahaya. Di mata mereka, cahaya itu sangatlah sakral. Bahkan banyak orang merasakan keinginan untuk menyembahnya. Perasaan intuitif dari lubuk hati mereka mengatakan kepada mereka, bahwa mereka tidak bisa menghujat sosok terang itu. Kecuali jika cahaya menghilang dengan sendirinya, maka mereka kemungkinan tidak akan pernah bisa melihat bagian dalam cahaya selama seluruh hidup mereka. Mereka tidak akan tahu persis apa yang terjadi pada Balai Es Netherworld yang diselimuti oleh cahaya itu. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, Chu Feng dan saudara Fumo akhirnya kembali ke wilayah yang disegel. Namun, gadis kecil itu telah berpisah dari mereka. Gadis kecil itu tidak hanya memiliki nama yang sama dengan Little Fishy, tetapi kepribadiannya juga sangat mirip. Dia menikmati berkeliaran, dan memiliki asal yang sangat misterius. Meskipun Fumosin Air telah mengundangnya untuk tinggal di wilayah yang disegel, tapi gadis kecil itu tetap menolak. Dalam perjalanan kembali ke wilayah yang disegel, Fumo Shaoyu mengetahui keinginan Chu Feng untuk meninggalkan alam pelahap surga. Fumo Shaoyu sebenarnya telah merencanakan untuk meninggalkan alam pelahap surga untuk waktu yang lama juga. Mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa neneknya tidak ada di sini, mereka bertiga langsung menuju tebing yang menyala ketika mereka kembali ke wilayah yang disegel. Namun Demon Vanquishing Clan mereka tidak dapat menggunakan talisman Demon Vanquishing mereka, yang dapat mengekang binatang pelahap surga era kuno di tebing yang menyala-nyala. Karena itulah, perjalanan itu sangat berbahaya. Dan meskipun berbahaya, Chu Feng masih harus mencoba, karena bagaimanapun, itu adalah satu-satunya cara baginya untuk pergi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.